Ini saya ingin mempresentasikan proyek video presentasi UTS dengan judul Manajemen Logistik dengan matkul Manajemen Logistik juga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Estina Silva Penda Pasaribu. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai manajemen logistik, pengertian, fungsi, dan lain semacamnya. Di awal ada pengertian manajemen merupakan kegiatan mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan, serta penghapusan material dan alat-alat spesifiknya. Logistik sangat erat hubungannya dengan persediaan barang. Nah, apa itu manajemen logistik? Kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mencapai daya guna efisiensi yang optimal di dalam memanfaatkan barang dan jasa. Logistik modern dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Ciri-ciri utama logistik adalah integrasi berbagai dimensi dan tuntutan terhadap pemindahan dan penyimpanan yang strategis. Manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat. Sehingga manajemen logistik mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Dalam sistem administrasi, manajemen logistik menyatakan sebagai berikut. Pelaksanaan manajemen yang baik, maka unsur-unsur manajemen diproses melalui fungsi-fungsi manajemen yang fungsi tersebut merupakan pegangan umum untuk dapat terselenggaranya fungsi-fungsi logistik. Nah, ada pula fungsi manajemen logistik. Yang pertama, fungsi perencanaan. Pengertian umum adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan secara khusus perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user, kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Subagya menyatakan perencanaan adalah hasil rangkuman dari kaitan tugas pokok, gagasan, pengetahuan, pengalaman, dan keadaan atau lingkungan yang merupakan cara terencana dalam membuat keinginan dan usaha merumuskan dasar dan pedoman tindakan. Pengelolaan logistik cenderung semakin kompleks dalam pelaksanaannya, sehingga akan sangat sulit dalam pengendalian apabila tidak didasari oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik menuntut adanya sistem monitoring, evaluasi, dan reporting yang memadai dan berfungsi sebagai umpan balik untuk tindakan pengendalian terhadap divisi-divisi yang terjadi. Suatu rencana harus didukung oleh pihak rencana yang dipaksakan akan sulit mendapatkan dukungan, bahkan sebaliknya akan berakibat tidak lancar dalam pelaksanaannya. Dalam suatu kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pencapaian tujuan diperlukan kerjasama yang terus-menerus antara pimpinan atau staf, perencana, pelaksana, dan pengawas dengan masing-masing kegiatan yang dilakukan sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Seluruh kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu di mana yang pertama ada rencana jangka panjang, yang kedua rencana jangka menengah, dan terakhir ada rencana jangka pendek.
Nah, selanjutnya ada periodisasi dalam suatu perencanaan sekaligus merupakan usaha penempatan skala prioritas secara menyeluruh dan berguna untuk usaha tindak lanjut yang terperinci. Melalui fungsi perencanaan dan penentuan, kebutuhan ini akan menghasilkan antara lain rencana pembelian, rencana rehabilitasi, rencana dislokasi, rencana sewa, dan rencana pembuatan. Yang kedua, fungsi penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu atau skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya. Dalam fungsi penganggaran, semua rencana-rencana dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya biaya dari dana-dana yang tersedia. Dengan mengetahui hambatan-hambatan dan keterbatasan yang dikaji secara seksama, maka anggaran tersebut merupakan anggaran yang reliable. Apabila semua perencanaan dan penentu kebutuhan telah dicek berulang kali dan diketahui untung ruginya serta telah diolah dalam rencana biaya keseluruhan, maka penyedia dana tersebut tidak boleh diganggu lagi kecuali dalam keadaan terpaksa. Pengaturan keuangan yang jelas, sederhana, dan tidak rumit akan sangat membantu kegiatan. Dalam menyusun anggaran, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain peraturan-peraturan terkait, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, hal-hal yang berhubungan dengan anggaran, pengaturan anggaran seperti sumber biaya pendapatan sampai dengan pengaturan logistik. Sumber anggaran di suatu rumah sakit bermacam-macam, tergantung pada institusi yang ada apakah milik pemerintah atau swasta. Pada RS pemerintah, sumber anggaran dapat berasal dari dana subsidi dan dari penerimaan rumah sakit. Sedangkan pada rumah sakit swasta, sumber anggaran berasal dari dana subsidi atau yayasan dan donatur, penerimaan rumah sakit, dan dana dari pihak ketiga. Alokasi anggaran logistik rumah sakit 40% sampai 50% dalam bentuk obat-obatan dan bahan farmasi, alat tulis kantor, cetakan, alat rumah tangga, bahan makanan, alat kebersihan, dan cukur cadang. Ada juga yang ketiga itu fungsi pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Sedangkan Mustika Sari berpendapat fungsi pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasi atau mewujudkan kebutuhan yang telah direncanakan atau telah disetujui sebelumnya. Pengadaan tidak selalu harus dilaksanakan dengan pembelian, tetapi didasarkan dengan pilihan yang berbagi alternatif yang paling tepat dan efisien untuk kepentingan organisasi. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pedagang adalah pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian, penukaran, pembuatan, dan perbaikan. Proses pengadaan peralatan dan perlengkapan pada umumnya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan penentuan kebutuhan. Kedua, penyusunan dokumen tender. Ketiga, penyimpanan atau penyampaian undangan. Keempat, pemasukan dan pembukuan penawaran. Lima, evaluasi penawaran. Enam, pengusulan dan penentuan pemenang. Tujuh, masa sanggah. Delapan, penunjukan pemenang. Sembilan, pengaturan kontrak. Dan 10, pelaksanaan kontrak. Yang keempat ada fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setempatnya, setepat-tepatnya, dan biaya serendah-rendahnya. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Fungsi yang lain adalah kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan,
pencarian barang yang lebih mudah dan barang yang aman dari pencuri. Yang kelima, ada fungsi penyaluran atau distributor. Distribusi. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Faktor yang mempengaruhi penyaluran barang antara lain proses administrasi, proses penyampaian berita seperti data-data informasi, proses pengeluaran fisik barang, proses angkutan, proses pembongkaran dan pemuatan, dan terakhir pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan. Yang keenam ada fungsi penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan ala usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Alasan penghapusan barang antara lain barang hangus akibat kesalahan sendiri, kecelakaan, bencana alam, administrasi yang salah, tercecer atau tidak ditemukan. Kedua, teknis dan ekonomis. Setelah barang dianggap tidak ada manfaatnya, keadaan tersebut disebabkan faktor-faktor kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, obsolete atau meningkatkan efisiensi atau efektivitas. Kadaluarsa yaitu selalu barang tidak boleh dipergunakan lagi menurut ketentuan waktu yang ditetapkan. Atau deteriorasi yaitu barang mengurangi karena menguap atau hilang. Busuk karena tidak memenuhi spesifikasi sehingga barang tidak dapat dipergunakan lagi. Surplus dan ekses, tidak bertuan atau barang-barang yang tidak diurus, dan terakhir rampasan yaitu barang-barang tidak suatu perkara. Program penghapusan dapat ditinjau dari dua aspek antara lain aspek yuridis yang dimana artinya adalah administrasi administrasi dan prosedur dalam aspek yuridis mencakup pembentukan panitia dan inventaris peraturan-peraturan yang mengikat persyaratan atau ketentuan terhadap barang yang dihapus, penyelesaian kewajiban sebelum barang dihapus. Yang kedua, aspek rencana pelaksanaan teknis evaluasi. Rencana pemisahan dan pembuangan serta rencana tidak lanjut. Ada juga tujuh fungsi pengendalian. Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang atau telah berlangsung. Bentuk kegiatan pengendalian antara lain merumuskan tata letak dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma, instruksi, dan prosedur lain. Melaksanakan pengamatan atau monitoring, evaluasi, dan laporan. Melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara-cara pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang terakhir, melakukan supervise. Agar pelaksanaan pengendalian dapat berjalan dengan baik, diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut. Struktur organisasi yang baik, sistem informasi yang memadai, kualifikasi yang selalu mengikuti perkembangan menuju standarisasi, pendidikan dan pelatihan, anggaran yang cukup memadai, dan siklus logistik. Unsur-unsur sistem manajemen logistik, yaitu berikut adalah unsur-unsur sistem manajemen logistik. Yang pertama ada struktur fasilitas. Bisnis tidak dapat mengabaikan dampak dari struktur lokasi terhadap kemampuannya memperoleh pengembalian yang memadai atas investasinya. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistiknya. Jumlah dan pengaturan fasilitasnya yang dioperasikan dalam perusahaan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap penggunaan akhir produk, barang, serta terhadap biaya logistiknya. Pasar pengguna produk akhir yang berbeda akan menyebabkan aktivitas logistik yang digunakan juga berbeda. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan suatu kegiatan logistik dengan kemana dan melalui mana material.
Peranan pemilihan jaringan fasilitas yang sebaik mungkin itu tidaklah berlebihan walaupun pemindahan semua fasilitas pada satu waktu ke waktu tidak masuk akal untuk suatu perusahaan. Namun terdapat ruang gerak yang luas bagi perusahaan dalam memilih lokasi dan desain fasilitas selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada transportasi. Dalam suatu jaringan fasilitas, transportasi merupakan suatu mata rantai penghubung. Hampir setiap perusahaan dari ukuran apa saja mempunyai manajer lalu lintas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program transportasinya. Pada umumnya, perusahaan mempunyai tiga alternatif untuk menetapkan kemampuan transportasinya. Sistem logistik hendaklah dirancang untuk meminimumkan biaya transport dalam hubungannya dengan seluruh biaya sistem. Kecepatan pelayanan transport adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pengangkutan di antara dua lokasi. Kecepatan dan biaya berkaitan dalam dua hal. Pertama, spesialis transport yang mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat akan membebankan tarif yang lebih tinggi. Kedua, lebih cepat pelayanannya, maka maka makin pendek waktu material dan produk itu berjalan dalam perjalanan. Konsisten pelayanan transport menunjukkan prestasi waktu yang teratur dari sejumlah pengangkutan di antara dua lokasi. Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam transportasi itu. Pertama, seleksivitas. Menetapkan suatu struktur atau jaringan yang membatasi ruang lingkup alternatif transport dan menentukan sifat dari usaha pengangkutan yang hendak diselesaikan. Kedua, biaya pengangkutan fisik itu menyangkut lebih daripada ongkos pengangkutan saja antara dua lokasi. Ketiga, seluruh usaha mengintegrasikan kemampuan transport ke dalam suatu sistem terpadu mungkin akan sia-sia jika pelayanan tidak teratur dan tidak konsisten. Ketiga, persediaan. Kebutuhan akan transport di antara berbagai fasilitas itu didasarkan atas kebijaksanaan persediaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Secara teoritis, selalu perusahaan dapat saja mengadakan persediaan setiap barang yang ada dalam persediaannya pada setiap fasilitas dalam jumlah yang sama. Akan tetapi, jarang perusahaan yang akan melaksanakan program persediaan yang semewah itu karena total biayanya sangat tinggi sekali. Tujuan dari integrasi persediaan dalam sistem logistik adalah untuk mempertahankan jumlah item yang serendah mungkin yang sesuai dengan sasaran pelayanan konsumen. Program logistik hendaklah diadakan dengan tujuan mengingatkan sedikit mungkin aktiva pada pengadaan tersedia. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi persediaan menurut Borsos, yaitu mood nasabah, mood produk, integrasi, transport, dan kegiatan saingan. 4. Komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang seringkali diabaikan dalam sistem logistik. Di zaman lampau, mengabaikan ini disebabkan oleh kurangnya peralatan pengolahan data dan perantaian penyampaian data yang dapat menangani mengenai kasus. Informasi yang diperlukan kurangnya komunikasi ini tentu berpengaruh terhadap prestasi logistik perusahaan. Kekurangan dalam bentuk informasi dapat menimbulkan banyak sekali masalah. Semakin efisien desain sistem logistik suatu perusahaan, maka semakin peka ia terhadap gangguan-gangguan atas informasi. Informasi yang tidak betul dapat menimbulkan gangguan pada prestasi sistem dan keterlambatan dalam kasus komunikasi dapat memperbesar permasalahan itu sehingga menyebabkan serangkaian kegoncangan dalam sistem tersebut karena koreksi yang. Yang kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan juga merupakan bagian yang integral dalam sistem logistik, tetapi tidak cocok dengan skema, struktur, dan komponen-komponen yang lain. Pengelolaan dan penyimpanan menembus sistem ini dan langsung berhubungan dengan semua aspek operasi. Apabila diintegrasikan secara efektif ke dalam operasi logistik suatu perusahaan, maka pengelolaan dan penyimpanan ini dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan barang melalui sistem. Kekuatan utama logistik terletak pada pengembangan teknik dan konsep.
untuk penanganan komponen-komponen berdasarkan suatu basis yang terpadu. Teknologinya memberikan kerangka untuk menilai berdasarkan basis yang terpadu. Alternatif desain logistik adalah atas basis total biaya. Produk dan material dipandang sebagaimana mestinya, yaitu sebagai kombinasi dari kegunaan bentuk, waktu, dan pemilikan. Persediaan tidak banyak digunanya sebelum bentuknya ditempatkan pada waktu yang tepat pada lokasi di mana ia memberikan kesempatan untuk menikmati kepemilikan. Ini juga ada misi logistik yang dimana misi logistik itu merupakan pengembangan suatu sistem yang dapat memenuhi kebijaksanaan pelayanan dengan biaya pengeluaran serendah mungkin. Eh, ada juga keseimbangan ini, ada kebijakan logistik yang selanjutnya akan memberikan mendapat manajerial untuk mendesain sistem yang terbagi atas prestasi. Yang pertama itu ada prestasi logistik. Prestasi logistik diukur dengan penyediaan atau availability, kemampuan, dan kualitas. Adalah menyangkut kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk. Jadi availability menyangkut ketersediaan. Ada juga biaya logistik. Sistem logistik hendaklah dipandang sebagai pusat biaya. Sifat dari availability yang tinggi, yang capability yang cepat dan konsisten, dan quality yang tinggi itu ada hubungannya masing-masing dengan biaya. Semakin tinggi masing-masing aspek ini dari total prestasi, makin tinggi pula masing-masing aspek ini, semakin besar biaya logistiknya. Ada juga yang ketiga, keseimbangan sistem logistik. Biasanya perusahaan akan mendapatkan bahwa hubungan yang terbaik antar prestasi logistik dengan biaya itu adalah hubungan yang berimbang antara prestasi yang layak dengan pengeluaran biaya yang realistis. Eh, Dan terakhir itu, kesimpulan dari topik ini adalah manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan, serta penghapusan material alat-alat. Logistik modern dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang-barang dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Fungsi manajemen logistik adalah: satu, perencanaan; dua, penganggaran; ketiga, pengadaan; keempat, penyimpanan; kelima, penyaluran; keenam, penghapusan; dan terakhir, pengendalian. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata atau cara pengucapan saya salah atau belibet atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.